Beberapa istilah yang familiar dan sering digunakan dalam konstruksi baja ringan. Bagi yang baru mengenal baja ringan, istilah-istilah di bawah ini pasti masih terdengar sangat asing di telinga. Di antaranya, Galvalum adalah merupakan nama lain dari baja ringan. Merupakan baja berkualitas tinggi yang bersifat ringan dan tipis. Akan tetapi kekuatannya tidak kalah dari baja konvensional. Zinkalum adalah merupakan material baja dengan pelapisan yang mengandung unsur aluminium dan zinc. Terdiri dari 55% unsur coatingnya adalah aluminium. 43,5% adalah unsur seng, zinc dan 1,5% unsur silikon. Galvanis adalah proses pelapisan logam anti karat atau non-korosif metal pada besi. Coating adalah sebuah penutup yang diterapkan pada permukaan suatu benda. Lapisan anti karat biasanya disebut sebagai substrat. Korosif adalah sifat suatu substansi yang dapat menyebabkan benda lain hancur atau memperoleh dampak negatif pelapukan. Atap spandek adalah merupakan jenis atap baja ringan yang dibuat sedemikian rupa seperti halnya seng gelombang, namun bedanya spandek ini bentuknya menyudut. Kanopi adalah merupakan sejenis atap yang dibuat untuk melindungi bagian luar rumah maupun beberapa bangunan lain seperti teras rumah, garasi mobil dan sebagainya. Awning mini kanopi adalah merupakan suatu bentuk bangunan menyerupai kanopi atau lebih kecil daripada kanopi. Biasanya awning ini dipasangkan di atas jendela rumah. Polikarbonat adalah salah satu jenis dari polimer termoplastik. Terus adalah rangka yang menyangga atap, jembatan dan lain-lain. BMT adalah singkatan dari base metal thickness, yaitu ketebalan dasar baja sebelum dilapisi unsur aluminium, resin dan warna. TCT adalah singkatan dari total coating thickness, yaitu ketebalan baja setelah diberi lapisan coating, biasanya bertambah 0,02 sampai 0,03 mm dari BMT. Sehingga ketika disikmat tebal pukul 0,25 BMT akan menghasilkan 0,27 sampai 0,28 mm. TCC adalah singkatan dari total coating color, yaitu ketebalan baja setelah diberi lapisan coating dan warna, biasanya bertambah 0,01 sampai 0,02 mm dari TCT. Sehingga ketika disikmat tebal pukul 0,25 BMT akan menghasilkan 0,28 sampai 0,29 mm. Fabrikator adalah distributor resmi yang memiliki tim aplikator yang berpengalaman. Dapat dan mampu memproduksi atap baja ringan berlisensi, namun tidak dapat membeli pada pihak ketiga dan memberikan merek khusus. Aplikator adalah jasa pemasangan atap baja ringan yang memiliki pengalaman. Bidang usaha ini sangat banyak dan memberikan harga yang sangat kompetitif dan terkadang sangat murah. Prefabrikasi adalah merupakan penyusunan rangka kuda-kuda yang dibentuk di pabrik menggunakan mesin. Pengaku bracing adalah pengaku-pengaku yang mutlak diperlukan agar seluruh kuda-kuda dapat bekerja sebagai satu sistem rangka atap. Topshot adalah batang yang berada di sisi atas kuda-kuda. Pada batang ini biasanya ditempatkan reng. Bottom shot adalah batang yang berada di sisi bawah kuda-kuda. Pada batang ini biasanya ditempatkan plafon dan penggantungnya. Web adalah batang-batang penghubung antara BC dan TC. Fungsi utama batang ini adalah memperkuat dan mendistribusikan beban sehingga semua beban yang bekerja pada kuda-kuda dapat ditopang dengan baik oleh kuda-kuda. Coil adalah merupakan plat lembaran yang diproses dari bahan galvalum atau baja yang dilapis krom. Holo baja ringan adalah salah satu jenis bahan material bangunan untuk pembuatan rangka plafon, partisi dinding, dan lain-lain, yang berbentuk pipa kotak dan mempunyai ukuran 2 cm x 4 cm. Ukuran 4 cm x 4 cm, dan memiliki panjang 4 meter. Profil yaitu baja berupa batangan, lonjoran, dengan penampang berprofil dengan bentuk tertentu dengan panjang pada umumnya 6 meter. Bondek merupakan plat lapisan baja yang dilapisi dengan galvanis sehingga menjadikan strukturnya kokoh. Bondek biasanya diaplikasikan untuk lantai. Kanal C adalah merupakan jenis baja ringan yang mempunyai bentuk seperti huruf C, panjangnya 6 meter. Dengan ketebalan mulai dari 0,65 mm sampai 1,00 mm. Biasanya digunakan untuk kuda-kuda utama baja ringan. Kuda-kuda adalah suatu susunan rangka batang yang berfungsi untuk mendukung beban atap termasuk juga beratnya sendiri dan sekaligus dapat memberikan bentuk pada atapnya. Rafter adalah merupakan balok kuda-kuda sebagai balok struktural yang ditopang oleh kolom.
Ring balok adalah merupakan struktur yang letaknya ada di bagian atas dinding dan menjadi tumpuan dari rangka atap. Dina bolt adalah baut yang digunakan untuk merekatkan dua buah objek yang memiliki selongsong silinder yang akan mengembang ketika baut dikencangkan. Curai dalam adalah bagian yang tajam pada atap. Terdapat pada pertemuan dua bidang atap pada sudut bangunan ke dalam. Curai luar adalah bagian yang tajam pada atap. Terdapat pada pertemuan dua bidang atap pada sudut bangunan keluar. Nok bubungan adalah merupakan sisi atap yang teratas. Selalu dalam keadaan datar dan umumnya menentukan arah bangunan. Gording adalah merupakan balok atap sebagai pengikat yang menghubungkan antar kuda-kuda. Gording juga menjadi dudukan untuk kasau dan balok jurai dalam. Reng adalah merupakan komponen atap yang memiliki ukuran yang kecil. Posisinya melintang di atas kasau. Reng berfungsi sebagai penahan penutup atap, genteng dan lain-lain. Overstack adalah merupakan atap tanpa penyangga yang menempel pada dinding luar bangunan. Jika ada istilah lain yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga dapat menambah wawasan tentang konstruksi baja ringan. Nantikan bagian 3 tentang ilmu-ilmu lainnya tentang baja ringan. Dan jangan lupa juga tonton video-video proyek baja ringan di video sebelumnya. Jangan lupa like, komen, dan bagikan video ini kepada teman, keluarga dan rekan kerja Anda. Salam satu atap. Sampai berjumpa di video bagian 3.